Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu di mata kuliah mekanika. Kumaha sadayana daramang? Mudah-mudahan daramangnya sadayana. Nah, di pertemuan ke berapa sekarang ya? Pertemuan ke-8 masih PJJ. Kita doakan mudah-mudahan pandemi virus COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa tatap muka kembali. Tos sono gitu Ibu manya. Nah, tos orang lajengkeun deui. Nah, di PJJ pertemuan ke-8 ini Ibu akan membahas tentang sistem kerangka non inersia bagian 1. Nah, bagian 1 itu maksudnya sistem kerangka non inersia dipercepat untuk gerak translasi. Jadi, gerak itu kan ada translasi, ada rotasi. Nah, untuk bagian ini Ibu khusus membahas bagaimana ketika sistem kerangka itu dipercepat secara translasi. Nah, sebetulnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menganggap bahwa kerangka yang dijadikan acuan itu kerangka yang diam atau sistem kerangka yang inersia. Padahal pada kenyataannya kerangka yang dianggap diam itu belum tentu diam. Jadi kerangka yang kebanyakan kerangka yang pada kenyataannya atau dunia sebenarnya itu adalah kerangka non inersia. Nah, mari kita lanjutkan dulu. Nah, misalnya ini ya. Jadi pada penjelasan sebelumnya tentang gerak partikel, kerangka acuan yang digunakan adalah kerangka acuan inersia atau kerangka acuan yang diam. Misalnya, saat kita menganalisis gerak sebuah proyektil atau gerak parabola, misalnya kita menembakkan sebuah peluru misalnya dari atas sebuah gedung gitu ya, yang pertemuan kemarin. Nah, kita menganggap bahwa acuannya itu acuan kerangka yang diam. Padahal kenyataannya bumi itu sendiri bergerak translasi dan juga berotasi, sehingga apabila kita tinjau secara teliti, kita harus meninjau ulang bagaimana saat kerangka itu sendiri bergerak secara translasi dan rotasi. Jadi tidak diabaikan kerangka acuannya itu pergerakan dari kerangka acuannya. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya kita mengabaikan pergerakan dari kerangka acuannya. Jadi kita hanya berasumsi bahwa kerangka acuan yang digunakan adalah kerangka acuan inersia. Nah, coba perhatikan. Jadi kita akan membahas tentang sistem kerangka dipercepat secara translasi. Nah, di sini coba kita lihat ada 2 kerangka acuan. Nah, bisa dilihat ya. Satu adalah kerangka acuan O dan yang satunya lagi adalah kerangka acuan O aksen. Nah, kerangka acuan O adalah kerangka inersia atau kerangka diam atau kerangka tetap. Nah, kita tetap asumsikan ya, sebetulnya kan tidak ada sistem kerangka yang benar-benar diam. Jadi tidak ada yang kerangka acuan universal gitu ya. Tapi kita tetap asumsikan salah satunya di sini ada kerangka yang inersia atau kerangka diam, yaitu kerangka O, X, Y, dan Z. Nah, kemudian kerangka yang kedua adalah kerangka O aksen, yaitu kerangka non inersia atau kerangka yang bergerak. Jadi kerangka yang kedua ini diasumsikan bergerak terhadap kerangka diam O. Nah, kerangka yang bergerak ini yaitu O aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, kerangka O aksen bergerak translasi dipercepat terhadap kerangka O yang diam. Nah, dalam kasus gerak translasi, di sini berlaku sifat paralel. Maksudnya adalah, paralel itu maka jarak O ke X itu paralel dengan jarak O aksen dan X aksen. Yang ini ya. Yang ini paralel dengan yang ini dan seterusnya. Maksud seterusnya misalnya O Y itu paralel dengan O aksen dan Y aksen. O Z itu paralel dengan O aksen dan Z aksen. Itu maksudnya seterusnya ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dari segitiga O aksen dan P. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ini, coba O aksen, O aksen dan P. Nah, itu kan ada
ketika kita tarik garis resultan dari O ke P yang ini. Nah, ini adalah R. Nah, coba Ibu ulangi lagi ya. Nah, kita perhatikan segitiga O aksen dan P. Nah, ini segitiga O aksen dan P, maka diperoleh hubungan R. Apa R itu? R adalah vektor posisi P. P itu adalah titik partikel yang bergeraknya ya. P terhadap kerangka diam atau kerangka O. Nah, kemudian ini ya, R. Jadi R ini adalah jarak atau posisi yang menyatakan partikel terhadap kerangka O yang diam. Kemudian sebentar. R0, apa itu R0? R0 adalah jarak antar kerangka acuan dari O ke O aksen. Nah, kemudian jarak dari partikel ke kerangka acuan yang bergerak itu dinotasikan oleh R aksen yang ini. Sehingga nah, dari segitiga O aksen dan P bisa kita lihat itu sebetulnya ini kan vektor ya. Nah, yang ini tuh vektor. Ini vektor R0, ini vektor R aksen. Nah, R ini merupakan resultan yang kita tarik dari titik O ke P. Jadi, kita menggunakan penjumlahan vektor di sini ya. Nah, maka dengan menggunakan penjumlahan vektor, R0 ditambah R aksen itu sama dengan R yang ini, resultan vektornya. Maka diperoleh hubungan yang ini. R sama dengan R0 plus R aksen. Artinya, posisi partikel di titik P dari kerangka acuan diam O itu sama dengan jarak R0 atau jarak dari kerangka acuan diam ke kerangka acuan bergeraknya ditambah R aksen. R aksen itu adalah jarak dari partikel ke kerangka yang bergerak. Gitu. Ini sebetulnya hubungan ini dari kalau secara matematisnya itu dari penjumlahan vektor. Ya, R itu kan ini kan hasil resultan dari penjumlahan vektor R0 plus R aksen. Nah, itu kan baru posisi. Bagaimana kecepatan dan percepatannya? Tinggal kita turunkan. Untuk mendapatkan nilai besaran kecepatan, maka kita turunkan 1 kali dari posisi. Ya, sudah paham itu mah. Nah, kemudian untuk percepatan berarti kita turunkan 2 kali posisi terhadap waktu, atau kita turunkan kecepatan 1 kali terhadap waktu. Nah, silahkan ini sebetulnya bisa kalian pelajari sendiri ya di buku Fowles dan Cassidy yang edisi ke-7. Nah, Ibu hanya menjelaskan sedikit saja. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Nah, Ibu kasih keterangan ya. Tadi ada R, maaf ya, ini semuanya tebal ya. Yang ini, nah, lupa Ibu. Nah, yang ini semuanya besaran vektor. Jadi tolong ditebalkan ya. Nah, besaran vektor itu bisa dinotasikan oleh tanda panah di atas hurufnya atau juga dicetak tebal. Nah, ini tolong ditebalkan saja ya, nanti diedit. Nah, ini artinya vektor. Nah, vektor posisi R, V, dan A itu adalah vektor posisi kecepatan dan percepatan partikel P relatif terhadap O yang tadi ya. Nah, kalau ada aksennya R aksen, V aksen, A aksen itu berarti posisi kecepatan percepatan partikel P itu relatif terhadap kerangka yang bergerak atau O aksennya. Nah, R0, V0, dan A0 itu adalah posisi kecepatan dan percepatan dari kerangkanya itu sendiri, kerangka yang bergerak itu sendiri, O aksen, relatif terhadap O atau relatif terhadap kerangka yang diam, O. Nah, maka dengan menggunakan maka di sini tadi sudah di slide sebelumnya. Nah, ini ya, bahwa
A sama dengan A0 plus A aksen. Kita ingat-ingat lagi, A0 ini adalah percepatan kerangka yang bergerak. Nah, sedangkan A aksen itu adalah percepatan partikel yang bergerak percepatan partikel terhadap acuan yang bergerak. Ya. Jadi maaf. Nah, maka ketika kita menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, A-nya di sini tidak hanya satu. Nah, tidak hanya A aksen saja. Kalau misalnya gini, nanti Bu jelaskan lebih detail lagi ya, bentar. Nah, jadi A di sini itu tidak hanya A saja, tapi di sini diuraikan lagi bahwa percepatan untuk kerangka yang bergerak itu dipertimbangkan karena ada apa? Karena ada A0. A0 itu apa? A0 itu adalah percepatan kerangka itu sendiri. Percepatan kerangka yang bergeraknya itu diperhitungkan gitu. Nah, sehingga menurut hukum 2 Newton kita peroleh hubungan ini. Jadi, kalau sebelumnya kita hanya meninjau hukum 2 Newton itu sebagai sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, di sistem kerangka yang non-inersia, kita tidak hanya sampai sana, tapi kita uraikan lagi sigma F sama dengan M kali A0 plus M kali A aksen. Seperti itu. Dengan M A0 itu adalah gaya semu. Kenapa disebut gaya semu? Karena sebetulnya gayanya tuh tidak ada. Itu hanya gaya yang diakibatkan kerangkanya saja yang bergerak gitu. Nah, seperti nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Misalnya ketika kita mengendarai sebuah mobil, terus misalnya kita ada kalau di mobil kan suka ada gantungan ya. Nah, gantungan hiasan gitu ya kalau di mobil tuh. Nah, itu kan suka bergerak-gerak ya si gantungan hiasannya itu. Nah, padahal tidak kita tarik, tidak kita dorong gitu ya. Kenapa itu bisa bergerak? Karena mobil itu dipercepat, ada gerakan gitu. Nah, sehingga ketika kita menganalisis sebuah permasalahan, ketika kerangkanya itu bergerak, itu tidak sesederhana sebelumnya hanya sigma F sama dengan M kali A, di mana A-nya adalah percepatan bendanya yang bergerak. Nah, kalau misalnya bendanya bergerak dan juga kerangkanya bergerak, maka sisi dari percepatan kerangkanya itu diperhitungkan, yaitu A0. Nah, seperti itu. Nah, bentuk yang seperti ini itu kan terlihat panjang ya. Nah, untuk menyederhanakannya lagi, coba suku MA0 itu dipindah ke sebelah kiri sehingga bentuknya seperti ini. F min MA0 sama dengan M kali A, sehingga bentuknya sama dengan hukum Newton yang di kerangka inersia. Yang ini ya, ini kan hukum Newton di kerangka inersia. Samakan F sama dengan M kali A. Dengan definisi F aksennya itu adalah F min MA0. Atau F aksen ini sendiri suka disebut gaya fiksi atau bisa disebut gaya inersia. Seperti itu. Nah, jika kalau misalnya sistem kerangkanya itu tidak dipercepat, maka A0-nya sama dengan 0, maka akan kembali ke hukum Newton inersia atau kerangka yang diam, sehingga A-nya sama dengan percepatannya itu hanya percepatan partikel saja sama dengan A aksen, sehingga F sama dengan M kali A aksen itu sama dengan M kali A. Jadi kalau misalnya kerangkanya diam atau tidak dipercepat, A0-nya sama dengan 0, maka akan kembali ke hukum Newton yang kerangka yang inersia atau kerangka yang diam, atau yang biasanya sebelumnya kita sudah pelajari gitu. Nah, coba silahkan dipelajari example atau contoh di Fowles and Cassidy edisi ke-7, itu di contoh 5.1.2. Nah, di contoh tersebut itu diilustrasikan. Jadi diilustrasikan seperti ini. Ada dua kerangka. Yang pertama adalah kerangka pengamat yang non inersia atau pengamat yang bergerak.
Nah, ini kan kenapa disebut penghemat yang bergerak? Coba perhatikan. Jadi ini ada di dalam misalnya mobil gitu ya. Nah, ini kan roda ya. Jadi artinya si penghemat itu sendiri dia berada di kerangka yang bergerak. Nah, kemudian dia mengamati sebuah bandul di dalam misalnya di dalam mobil ya, di dalam kerangka yang bergerak itu, bandulnya itu dia menyimpang sebesar sudut theta. Nah, di sisi lain di sini ada pengamat yang diam di luar mobil. Ini inertia observer, artinya pengamat yang diam. Nah, pengamat yang melihat bandul ini di luar mobil itu juga mengamati bahwa bandul itu memang menyimpang sebesar sudut theta gitu. Tapi yang dirasakan, yang ditinjau oleh kedua pengamat itu, tinjauan hukum Newtonnya itu berbeda. Artinya analisis gayanya itu berbeda. Walaupun memang keduanya melihat bahwa bandul itu keduanya menyimpang gitu, baik menurut observer non inersial atau baik menurut inersial observer, kedua bandul itu menyimpang sebesar theta. Nah, kenapa berbeda tinjauan hukum Newtonnya? Coba kita lihat ya. Karena non inersial observer dia merasakan bahwa bandul itu bergerak. Nah, bergerak ke sini ya. Bergerak itu dia percaya bahwa ada gaya fiksi, ada gaya yang tadi ya, gaya F aksennya itu, gaya yang disebabkan karena kerangka itu dia bergerak. Seperti itu disebutnya gaya apa? Gaya fiksi ya, gaya semu. Jadi ada gaya inersia atau gaya fiksi di sumbu X ini, karena jadi kita ibaratkan si pergerakan mobil ini ke sumbu X saja gitu ya. Jadi di sini F aksen X. Nah, jadi menurut, kalau kita analisis, coba kita analisis ya satu-satu. Menurut pengamat yang diam, berarti ini dulu ya, kita amati yang ini dulu ya. Maaf. Mana tadi? Nah, ini ya. Menurut pengamat yang diam, inertial observer, coba lihat. Gaya yang bekerja pada bandul itu hanya ada dua, yaitu gaya berat dan gaya tali. Jadi, hanya ada dua ya. Nah, maka secara hukum Newton, itu sigma F di sumbu X sama dengan M kali A. Ya, kenapa ada percepatan? Karena observer inersial itu melihat dari luar mobil bahwa si bandul itu dia mengalami percepatan yang sama dengan percepatan mobil ya. Jadi ada M kali A. Nah, percepatannya sama dengan percepatan kerangkanya. Sehingga gaya yang bekerjanya kalau kita proyeksikan itu kan ke sini, maaf, ke atas. Silakan nanti diuraikan lagi ya. Ini ke atas kan T cos theta, ini ke sini T sin theta, ini tetanya ya. Nah, kemudian jadi menurut pengamat inersia, bandul bisa menyimpang ke kiri ke kanan itu karena ada gaya T sin theta. Yang ini T sin theta ya, yang ke arah sini. Nah, T sin theta, maka gaya yang bekerja di sumbu X itu hanya ada satu menurut kerangka inersia, menurut pengamat inersia, yaitu hanya T sin theta. Maka kita substitusikan ke hukum Newton 2 diperoleh T sin theta sama dengan M kali A0. Nah, coba. Nah, kenapa jadi A0? Karena bandul itu dia memiliki percepatan yang sama dengan percepatan kerangkanya. Nah, kemudian kita tinjau sumbu Y. Nah, di sumbu Y yang ini itu hanya ada dua gaya, yaitu Mg dan T cos theta. Ya, jadi ini diproyeksikan kan tadi ke Y itu jadi T cos theta, ke X jadi T sin theta. Sehingga di sumbu Y itu bekerja dua gaya T cos theta dan Mg. Nah, karena kita asumsikan positifnya itu ke arah sumbu Y positif, maka kita peroleh
untuk sigma Fy sama dengan 0, T cos theta min Mg sama dengan 0. Sehingga kita peroleh T sama dengan Mg per cos theta. Nah, silakan substitusikan persamaan dua ini ke sini. Sehingga kita peroleh bahwa A0 itu sama dengan G tan theta. Nah, jadi percepatan dari kerangkanya itu sendiri itu sebesar G tan theta. Nah, apakah yang percepatan yang dirasakan oleh non inertial observer juga sama? Mari kita identifikasi. Nah, coba kita lihat. Menurut non inertial observer, karena si pengamatnya itu sendiri ada dalam kerangka yang bergerak, sehingga dia tidak menganggap bahwa bandul itu dipercepat, karena pengamat itu sendiri juga percepatannya sama dengan bandul itu ya, karena ada di kerangka yang sama. Nah, sehingga di sini di gambar coba lihat, di sini tidak ada percepatan, sehingga sigma Fx M kali A sama dengan 0. Jadi dia mengamati bahwa bandul itu tidak dipercepat, jadi hanya bergerak menyimpang saja, tidak dipercepat. Berbeda dengan sebelumnya, coba lihat. Nah, kalau yang melihatnya dari luar mobil, melihat bahwa bandul itu menyimpang karena dipercepat ke arah sini, ya. Jadi itu ya. Nah, jadi gaya, kita analisis gaya yang menurut non inertial observer itu ada gaya ini. Ada gaya fiksinya, ya. F aksen X, gaya fiksi di sumbu X. Nah, gaya fiksi, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya tegangan tali. Ya, jadi bandulnya ditalikan ke sesuatu, jadi dia ada gaya dari tegangan talinya. Sehingga menurut pengamat bergerak atau pengamat yang non inersia, hukum Newtonnya itu menjadi sigma Fx sama dengan M kali A aksen sama dengan 0. Jadi dia menganggap tidak ada percepatan ya di dalam analisis geraknya, karena dia juga sama-sama dipercepat dengan percepatan yang sama di kerangka non inersial dengan percepatan yang sama. Nah, sehingga analisis geraknya, kita analisis gerak dari diagram gaya ini. T sin theta ini kan ke atas cos ya, ke X ke sumbu Y itu cos, ke sumbu X itu sin. Silakan diuraikan proyeksi gayanya, gaya tegangan talinya. Maka T sin theta kita anggap ke X itu sama dengan positif ya. Jadi T sin theta min F aksen X sama dengan 0. Nah, kita tandain ini persamaan pertama. Kemudian kita tinjau sumbu Y. Di sumbu Y itu ada gaya T cos theta dan Mg. Karena tidak ada pergerakan ke sumbu Y, maka sama dengan 0. Maka T sama dengan Mg per cos theta. Silahkan substitusikan ke persamaan ini T-nya, sehingga kita peroleh bahwa F aksen X atau gaya fiksinya itu sama dengan Mg tan theta. Ya, gaya itu kan massa dikali percepatan. Nah, G tan theta, coba kita lihat G tan theta berarti percepatan apa? Percepatan apa? Yang ini. Karena ini adalah gaya fiksi. Nah, kita sudah tahu bahwa definisi dari gaya fiksi itu sendiri ini ya, F aksen X sama dengan min MA 0. Nah, maka G tan theta itu adalah A0. Jadi hanya perbedaan sudut pandang yang dirasakannya saja. Sebelumnya juga untuk yang observer inersia itu menyatakan bahwa A0 itu G tan theta. Jadi di sini ini juga sama menurut observer non inersia, bahwa percepatan kerangkanya itu sama G tan theta. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah sudut pandangnya. Kalau menurut inersi observer atau observer yang diam, bandul itu dia bergerak dengan diakibatkan oleh adanya gaya tegangan tali si bandul itu sendiri, yaitu yang ini. Jadi bergerak karena ada gaya ini T sin theta gitu. Jadi
untuk menyeimbangkan dengan percepatan dari kerangkanya, percepatan A0. Jadi biar gayanya itu balance ya. Jadi penyebab gitu. Jadi di sini yang ditekankan perbedaan sudut pandang dari pengamat yang non inersia dengan pengamat yang inersia itu sudut pandangnya di mana penyebab bandul itu menyimpang. Jadi penyebab bandul itu menyimpang menurut kerangka yang diam yaitu disebabkan karena ada gaya, karena kerangkanya dipercepat. Jadi ada percepatan kerangka dan sehingga gaya yang menyebabkan bandul itu menyimpang itu gaya dari tegangan tali itu karena kerangka dipercepat yaitu sebesar T sin theta. Sedangkan menurut non inertial observer, kita lihat penyebab adanya bandul itu menyimpang itu karena adanya gaya fiksi gitu. Jadi gaya yang dirasakan oleh pengamat yang non inersia karena dia berada di dalam kerangka yang dipercepat. Nah, contoh, seseorang memiliki massa 60 kg, kemudian memasuki lift yang bergerak ke atas. Maksudnya memasuki lift dan lift itu akan bergerak ke atas. Jadi bukan memasuki lift yang sedang bergerak ya. Nah, jika sebelum memasuki lift itu berat orang tersebut 600 Newton. Nah, berapakah berat badan yang dirasakan orang tersebut saat lift bergerak naik dengan percepatan G/4 jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon? Nah, kira-kira akan dirasakan lebih berat atau lebih ringan? Coba kita buktikan. Biasanya lebih berat ya, kalau pas liftnya naik ke atas itu rasanya berat badan kita lebih berat. Kalau liftnya turun, coba nanti dianalisis ya. Nah, kita analisis dulu saat liftnya itu belum bergerak. Nah, saat liftnya belum bergerak, ini, maka gaya beratnya itu sama dengan gaya normal. Sehingga kita gunakan hukum Newton, F sama dengan M kali A. N min W sama dengan 0. N sama dengan W. Maka gaya normalnya itu sama dengan 600 Newton. Artinya gaya beratnya itu sama dengan gaya normalnya sebesar 600 Newton. Nah, bagaimana saat lift itu bergerak ke atas dengan percepatan G/4? Nah, kita analisis dulu percepatannya. Kan tadi di materinya itu percepatan itu ada percepatan kerangka dan ada percepatan partikel di dalam kerangka yang bergerak ya. Nah, ketika kerangkanya bergerak, kita tidak boleh hanya menganalisis sigma F sama dengan M kali A saja. A-nya A yang mana? Nah, makanya yang digunakan adalah yang ini, rumus hukum Newtonnya. Jadi A-nya diuraikan lagi, tidak hanya sigma F sama dengan M kali A saja, tapi A-nya itu diuraikan A0 dan A aksen. A0 itu adalah percepatan kerangkanya dan A aksen adalah percepatan dari partikel atau benda terhadap kerangka yang bergerak. Nah, A0 langsung kita tahu A0 itu kan kerangka yang bergerak atau di sini lift bergerak dengan percepatan G/4. Berarti A0-nya sama dengan G/4. Nah, bagaimana dengan A aksen? A aksen adalah percepatan partikel di dalam kerangka yang bergerak. Nah, orang ini di dalam lift dia tidak lari-lari, tidak loncat-loncat, tapi dia diam. Artinya A0-nya sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga kita analisis di sini ada dua gaya, N min W sama dengan M kali A0 plus 0. Kemudian nah, ini ya, silahkan dipelajari yang ini, diturunkan, kemudian sehingga kita peroleh hasil akhir gaya normalnya itu sebesar maaf ya, tadi kepijit sebesar 750 Newton, sehingga otomatis dirasakan saat liftnya itu bergerak ke atas, berat badan kita terasa lebih berat karena gaya normalnya itu lebih besar dari gaya berat itu.
sedangkan saat diam itu kan gaya normalnya itu sama dengan gaya berat. Nah, di sini gaya normalnya lebih besar dari gaya berat, sehingga ada penambahan gaya berat gitu, dirasakan ada penambahan gaya berat. Nah, itu ya, itu contoh sederhananya. Nah, bagaimana jika liftnya turun? Silahkan dicari ya berat orang tersebut saat lift turun. Ibu kasih kesempatan ini untuk untuk yang berada di zona merah kemarin nilai UTS-nya ya, sebagai nilai keaktifan. Nah, silakan dikerjakan. Kalau misalnya tidak di orang-orang yang ada di zona merah itu tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan lemparkan bebas pada siapa aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.